dari Sunan An-Nasa'i, hadis yang menjelaskan tentang masalah-masalah keimanan. Kalau yang sebelumnya adalah hadis yang diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab, setelahnya ini diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala dan juga sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Yang mana ini menjadi penguat dari hadis yang sebelumnya, bahwasanya yang ada pada waktu itu bersama dengan Nabi SAW bukan hanya Umar radhiyallahu taala anhu, tapi juga sahabat-sahabat yang lain. Hal ini bisa dilihat dan diketahui dengan adanya kisah atau riwayat yang lain dari sahabat yang lainnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala, mereka berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina dhuhranai ashabihi. Nabi SAW duduk di antara para sahabatnya. Abu Dzar bercerita, ketika Nabi SAW duduk di antara para sahabatnya, fayajibul a'rab, maka datang al-a'rab, fayajibu al-gharib, datang kepada beliau al-gharib, bukan al-arab, al-gharib. Al-gharib ini adalah orang yang asing. Fala yadri ayyuhum huwa, tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang mengenal siapa dia. Hatta yas'al, kemudian orang tadi datang untuk bertanya kepada Nabi SAW. Fatalabna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an naj'ala lahu majlisan ya'rifu al-gharibu idza atahu. Fabanaina lahu tukanan min tinin hatta yajlisu alaihi. Inna la julusun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisihi. Jadi sahabat Abu Hurairah dan Abu Dzar bercerita, Nabi SAW itu ketika duduk bersama dengan para sahabatnya, maka ketika datang orang asing itu tidak tahu Nabi SAW itu yang mana. Dia nggak tahu Nabi SAW yang mana. Kenapa? Karena memang Nabi SAW itu kalau bersama dengan para sahabat, beliau berbaur setara, tidak merasa lebih. Tidak merasa lebih di sini adalah tidak berusaha untuk menonjolkan diri, membanggakan diri. Ini Nabi SAW. Jadi beliau
setara dengan para sahabat yang lainnya, duduknya juga sama. Ini menunjukkan tawadhu dan sederhananya Nabi SAW. Hal ini amat sangat berbeda jika kita melihat orang-orang kafir, Quraisy dan juga yang lainnya pada waktu itu. Maka orang yang dijadikan sebagai pemimpin, mereka akan menampakkan dan menonjolkan diri, memperlihatkan dari pakaian-pakaiannya, tempat-tempat duduk dan singgasananya, menampakkan bahwa mereka ini adalah orang yang dimuliakan, dihormati, dijadikan sebagai pemimpin. Ini Nabi SAW. Jadi ketika beliau bersama dengan para sahabat yang lain, bahkan ketika duduk bersama para sahabat yang lain, kalau ada orang asing yang belum pernah bertemu dengan beliau datang ke majelis tersebut, maka dia akan bingung, nggak tahu Nabi itu yang mana, sehingga mengharuskan bertanya Nabi yang mana, bertanya kepada orang-orang. Maka kami pun meminta izin, kata beliau, meminta kepada Nabi SAW, bolehkah membuat satu tempat khusus, satu tempat duduk. Meminta untuk membuat untuk Nabi SAW satu tempat duduk khusus, sehingga kalau ada yang datang bisa langsung tahu itu adalah Nabi SAW. Gak perlu bertanya kepada orang-orang yang mana Nabi SAW. Kemudian akhirnya para sahabat pun membuatkan satu tempat dari tanah, satu gundukan dari tanah, yang mana tempat tersebut dijadikan sebagai tempat duduknya Nabi SAW. Hal ini menunjukkan bahwasanya dibuatkan tempat khusus untuk Nabi SAW itu bukan dalam rangka Nabi SAW ingin membedakan dirinya dengan para sahabat yang lain, tapi para sahabat ingin memudahkan orang-orang yang datang bertanya kepada Nabi SAW, mencari ilmu kepada Nabi SAW, memudahkan mereka untuk mengenal ini adalah Nabi SAW, tempat mereka hendak bertanya, tempat mereka hendak mencari ilmu, tempat mereka ingin menjadikan seseorang sebagai teladan atau qudwah. Jadi bukan untuk apa? Memisahkan diri, membuat cara, membuat ada tempat khusus yang diistimewakan, bukan, tapi untuk memudahkan orang yang punya urusan dengan Nabi SAW mengetahui mana dan di mana beliau, yang mana Nabi dan di mana beliau berada. Jadi bukan untuk mencari kemuliaan atau ketinggian, penghormatan di dunia, bukan, tapi untuk memudahkan. Di tujuan Nabi SAW ditempatkan atau dibuatkan tempat khusus untuk beliau ketika bersama dengan para sahabat adalah untuk memudahkan dikenali, bukan untuk membedakan atau keluar dari lingkungan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi SAW itu biasa kalau duduk dengan para sahabat duduknya bareng. Kalau di lantai semua. Kalau berdiri semua. Di tanah semua. Ini duduknya setara dengan
para sahabat radhiyallahu taala, sampai datanglah orang-orang asing yang mencari Nabi dan mereka kebingungan yang mana Nabi. Akhirnya dibuat tanda sehingga orang-orang tahu itu adalah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu ketika inna lajulusun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisihi, ketika Nabi SAW duduk di tempatnya dan kita juga duduk bersama dengan Nabi SAW, kata Abu Hurairah dan Abu Dzar, id aqbala rajulun ahsanun nasi wajhan wa atyabun nasi rihan ka'anna siyabahu lam yamassaha danasun. Datang seorang yang bagus rupanya, ahsanun nasi wajhan, orang yang paling baik wajahnya. Mana orang yang paling baik wajahnya? Di antaranya adalah orang datang dengan wajah yang berseri-seri, datang kepada Nabi SAW dengan wajah yang ceria, datang kepada Nabi SAW dan para sahabatnya dengan wajah yang memancarkan kebaikan. Tidak datang dalam keadaan cemberut, tidak datang dalam keadaan seakan-akan dia terpaksa atau dipaksa, tidak datang dalam keadaan malas. Ini yang dimaksud di antara makna ahsanun nasi wajhan. Ada pula yang menyebutkan ahsanun nasi wajhan adalah benar-benar secara tampak dia adalah seorang yang bagus wajahnya, atau seorang yang rupawan, seorang yang ganteng. Ini diantara makna dari ahsanun nasi wajhan. Kita tahu setiap orang memiliki karakter wajah yang berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang kotak, ada yang oval, ada yang lonjong. Karakter wajah seseorang itu berbeda-beda dan masing-masing memiliki keistimewaannya. Maka jangan membanding-bandingkan antara satu wajah dengan wajah yang lain sehingga mengurangi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mulai membandingkan satu wajah dengan wajah yang lain, maka itu akan bisa mendatangkan kekufuran. Sebagaimana hadis tentang seorang wanita sahabiah yang datang kepada Nabi SAW, kemudian minta diceraikan dengan suaminya. Dan beliau berkata, sesungguhnya beliau itu tidak mencela agama dari suaminya, hanya saja dia khawatir kufur. Kenapa khawatir kufur? Tidak bisa bersyukur terhadap suaminya, karena dia melihat suaminya ini memiliki wajah yang kurang rupawan. Setelah dia melihat bahwasanya teman-teman dari suaminya ini memiliki wajah yang rupawan menurut dia, maka jangan membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, karena ini akan mengurangi syukur, bahkan bisa mendatangkan kekufuran, kufur terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Dan semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang dengan karakter wajahnya yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama. Yang membuat mereka mulia adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mujaddah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah itu menciptakan kita semua dari laki-laki dan wanita. Kemudian dari laki-laki dan wanita tadi lahirlah berbagai macam suku dan bangsa agar kita saling mengenal satu sama lain. Kemudian orang yang paling mulia di antara manusia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbedaan rupa, wajah dan karakternya tadi, seseorang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membanding-bandingkan satu sama yang lain. Meskipun karakter wajah berbeda-beda, namun kita sepakat bahwasanya keindahan pada wajah seseorang terletak di dalam senyuman, pandangan yang berseri-seri, wajah yang ceria. Kita semua sepakat. Apapun karakter wajahnya, mau bulat, mau lonjong, mau kotak dan yang lainnya, maka semua akan tampak indah ketika apa? Nampak dalam keadaan berseri-seri. Dan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun hanya bertemu dengan saudara sesama muslim, saudara kita, dengan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, ditambah dengan senyuman, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wa tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Maka itu yang hendaknya kita lakukan. Di antara adab yang diajarkan di dalam hadis ini bagi orang-orang yang hendak hadir di majelis ilmu, maka bawa sebaik-baik wajah yang dia miliki. Bawa sebaik-baik wajah yang dia miliki. Yang mana di sini disebutkan id aqbala rajulun ahsanun nasi wajhan. Paling baik wajahnya. Dengan berbagai macam karakter tadi, dan kita semua sudah sepakat wajah itu indah jika berseri-seri. Ada senyuman di sana, ada ramah di sana, memancarkan kebaikan, bukan cemberut, bukan wajah yang menahan rasa amarah atau emosi, bukan wajah yang datang dengan penuh kejengkelan misalkan. Itu bukan ahsanul wajhi, bukan wajah terbaik. Dan itu juga menunjukkan kesiapan hati seseorang. Bahagia dia dengan ilmu yang dia datangi tersebut. Dan itu adalah gambaran dari cinta dia terhadap ilmu, cinta dia terhadap Nabi SAW, cinta dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau memiliki rasa cinta di dalam hatinya, maka kebahagiaan itu akan hadir. Cinta kepada anak-anaknya, maka ketika anaknya tampak atau terlihat di hadapan dia, kebahagiaan itu hadir. Cinta terhadap Al-Quran, ketika Al-Quran itu tampak di hadapan dia, kebahagiaan itu hadir. Cinta terhadap masjid, ketika masjid itu tampak di hadapan dia, kebahagiaan itu akan hadir. Cinta berbuat baik, beramal saleh, sholat, puasa, sedekah dan yang lainnya, membantu orang lain,
maka dia akan bahagia ketika kesempatan-kesempatan berbuat baik itu hadir. Demikian pula seseorang bisa mengetahui dia memiliki kecintaan terhadap ilmu ataukah tidak ketika dia melihat majelis ilmu itu ada di hadapan dia. Dia bahagia ataukah tidak? Kalau ada cinta, maka kebahagiaan itu akan hadir. Kalau dia memiliki cinta kepada Nabi SAW, mendengar perkataan-perkataan beliau disampaikan, akan hadir kebahagiaan di dalam dirinya. Hadir kebahagiaan dalam dirinya. Dan kebahagiaan yang hadir kepada diri seorang itu akan terlihat pada cerahnya dan cerianya wajah seseorang. Cerah dan cerianya wajah seseorang. Ini nggak bisa dibohongi. Orang kalau bahagia wajahnya berseri-seri. Orang kalau bahagia wajahnya itu akan ceria. Misal seseorang hadir ke kelas, ngajar di kelas misalnya, bahagia ataukah tidak ketika dia mengajar akan tampak di wajah dia yang berseri-seri. Dan ini nggak bisa dibuat-buat. Mungkin dia bisa mereka-reka senyuman, menarik pipinya, menampakkan giginya, seakan-akan dia tertawa, tapi hati dia itu tidak bisa dibohongi. Ketika kebahagiaan itu tidak ada, maka keceriaan di dalam perilakunya pun juga tidak akan hadir maksimal. Kita pengen anak-anak bersemangat di dalam belajar, kita pengen anak-anak bersemangat di dalam mencari ilmu. Namun kalau seorang pengajar itu tidak bersemangat, tidak menghadirkan cinta terhadap ilmu di dalam perilakunya, maka bagaimana anak-anak akan mengambil contoh dari para pengajarnya? Jadilah qudwah, jadilah contoh, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini yang pertama, faidah dari perkataan sahabat Abu Hurairah dan Abu Dhar. Id aqbala rajulun ahsanun nasi wajhan. Datang seorang yang paling baik wajahnya. Kemudian wa atyabu an-nasi rihan ka'anna siyabahu lam yamassaha danasun. Dia memakai pakaian yang paling baik, seakan-akan pakaiannya tidak terkena kotoran sedikit pun, nggak ada nodanya, pakaiannya terbaik dan juga wangi, rapi. Karena kerapian itu tidak hanya dilihat dari warna pakaian, tapi dari harumnya pakaian tadi juga bisa dilihat. Maka di sini disebutkan atyabun nasi rihan. Dia orang yang paling harum baunya. Ini bukan tentang pakai parfum atau minyak wangi apa, tapi tentang bagaimana keadaan dia tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan tentang pakai parfum apa mereknya, berapa harganya, tapi bagaimana dia tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya dengan aroma yang keluar dari tubuh dia. Maka salah satu hikmah kenapa seseorang dilarang untuk datang ke masjid setelah makan makanan yang menimbulkan bau adalah agar tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya di saat beribadah. Bukan hanya manusia, bahkan para malaikat yang hadir di majelis tersebut juga terganggu. Ketika seorang ke masjid, sholat misalkan, habis makan bawang dan yang lainnya yang berbau,
Maka Nabi SAW melarang orang tadi hadir ke masjid karena dikhawatirkan akan mengganggu orang lain, dan malaikat pun juga terganggu. Jadi bukan tentang parfumnya, merek apa, tapi bagaimana seseorang tidak mengganggu orang lain. Demikian pula pakaiannya rapi, bersih. Ini juga menunjukkan kesiapan seseorang di dalam hadir di majelis ilmu. Karena kalau dia memuliakan ilmu, dia akan berusaha tampil sebaik-baiknya. Ketika dia memuliakan ilmu, dia akan berusaha tampil sebaik-baiknya ketika hadir di majelis ilmu. Sama seperti pada acara-acara resmi, acara-acara entah itu acara resmi keluarga maupun acara-acara resmi di lembaga-lembaga tertentu, maka seseorang akan berusaha memakai pakaian yang bersih, rapi, kalau bisa pakaian yang baru atau yang terbaik yang dia miliki. Kenapa? Karena ada hal istimewa yang dia berada di dalamnya. Demikian pula kalau dia mengistimewakan majelis ilmu, dia akan menganggap majelis ilmu itu tempat yang membuat dia bahagia. Hari tersebut adalah hari bahagianya dia, sehingga dia pun memakai pakaian terbaik yang dia punya. Dan pakaian terbaik ini bukan tentang seberapa mahal yang dia miliki, tapi seberapa rapi dan sesuai dengan apa yang syariat telah tetapkan. Ini pakaian terbaik, bukan bahannya yang paling mahal, bukan modelnya yang paling terbaru, tapi yang rapi dan sesuai dengan aturan syar'i. Ini pakaian terbaik. Nabi SAW pernah menyebutkan pakaian terbaik bagi laki-laki itu adalah yang berwarna putih. Tapi di lain waktu beliau juga memakai pakaian bergaris-garis, pakaian yang lainnya. Maka ini menunjukkan bukan warnanya, bukan bentuknya, tapi kerapian dan kebersihan dari pakaian tersebut yang menjadikan pakaian itu adalah pakaian terbaik. Nah, setelah itu hatta sallama fi tarafil bisad, datang kemudian di ujung majelis orang tadi mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Muhammad. Semoga keselamatan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu wahai Muhammad. Ini adalah adab pula yang diajarkan di dalam majelis ilmu. Hendaknya datangnya kita ke majelis ilmu itu membawa keberkahan. Datangnya kita ke majelis ilmu itu membawa manfaat. Siapapun dia, mau pemateri atau pengajar, mau seorang murid atau pencari ilmu, maka ketika dia hadir di majelis ilmu, hendaknya dia datang membawa keberkahan, datang membawa kebaikan. Di antaranya caranya adalah dengan apa? Mendoakan kebaikan, mengucap salam, menjaga diri sehingga tidak mengganggu orang di sekitarnya. Dia datang ke majelis ilmu dengan membawa keberkahan, membawa kebaikan. Bukan hanya sekedar ingin mengambil faidah, tapi dia juga memberikan faidah di sana. Membantu orang yang hadir di majelis ilmu, menolong orang-orang yang membutuhkan di sana.
Jadi bukan hanya datang untuk ngambil, tapi dia datang dengan membawa kebaikan. Hal ini bisa kita lihat ketika orang ini datang memulai dengan mengucapkan salam. Dan ini termasuk harta terbaik yang diberikan oleh seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Bukan tentang dunia, bukan tentang emas, bukan tentang perak, bukan tentang rupiah, tapi doa keselamatan yang diberikan oleh seorang mukmin untuk mukmin yang lain. Ini adalah pemberian terbaik yang bisa diberikan. Karena doa ini kebaikannya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau harta yang diberikan oleh seorang mungkin saat itu langsung habis, uang dijajan, dibelanjakan habis, tenaga saat itu begitu selesai urusannya habis. Tapi doa kebaikan, doa keselamatan, doa keberkahan, doa rahmat dan ampunan, ini akan terus menerus menyertai seseorang. Ya Allah, berikan keselamatan kepada dia. Ya Allah, berikan keberkahan kepada dia. Ya Allah, ampuni dosa-dosa dan kesalahan dia. Ini adalah yang terbaik yang bisa diberikan oleh seseorang untuk saudaranya sesama muslim. Orang ini datang kepada Nabi SAW, kemudian mengucapkan Assalamualaikum ya Muhammad. Faradda alaihi salam. Kemudian Nabi pun menjawab salamnya. Kalau orang tadi minta izin, bolehkah aku mendekat? Mendekatlah. Lebih dekat lagi, terus sampai apa? Orang tadi duduk di dekat Nabi SAW. Hatta wada'a yadahu ala rukbatai Rasulillah SAW. Saking dekatnya dia bisa meletakkan tangannya di paha Nabi SAW. Ya, dekat. Kalau kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni mal Islam. Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, al-Islamu, Islam itu adalah anta'budallah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tahujjal baita wa tasumur ramadan. Islam itu adalah ketika engkau beribadah, serahkan ibadahmu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu ingin tahu apa itu Islam, Islam itu kalau kamu berbuat baik, niatkan kebaikan-kebaikan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipersembahkan kepada selain Allah. Anta abudallah la tusyriku bihi syai'a, dan kau tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau kamu menolong orang lain, tolonglah orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah. Kalau kamu memberi sesuatu kepada orang lain, maka berikan sesuatu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Anta abudallah, kau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan hanya kepada Allah. Itulah Islam. Ikhlas, mempersembahkan semua yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. La tusyriku bihi syai'a. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuqimas shalah, engkau mengerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan dan membayar zakat. Wa tahujjal bait, engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Kemudian wa tasumar Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Kurang lebih isinya sama dengan hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau kemudian orang tadi berkata,
idza fa'altu dzalik faqad aslamtu. Kalau aku melakukan itu semua, apakah aku menjadi seorang muslim? Qala na'am. Maka Nabi SAW pun mengatakan iya. Qala sadaqta. Lalu orang tadi berkata, engkau benar wahai Rasul. Falamma sami'na qaula rajulu sadaqta ankarnahu. Ketika kami mendengar orang tadi mengatakan engkau benar wahai Rasul, maka kami pun terheran-heran, mengingkarinya. Ini orang ini kenapa sih kok bertanya tapi dia seolah-olah sudah mengetahui jawabannya. Kok kayak ngetes. Jadi para sahabat mengingkari hal tersebut. Maka beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini, bagian pertanyaan tentang apa itu Islam. Orang tadi mengatakan idza fa'altu dzalika faqad aslamtu. Kalau aku melakukan itu semua, aku menjadi seorang muslim atau dianggap sebagai seorang muslim. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam ini memiliki amalan-amalan pokok yang harus dijaga. Dan itu bukan menjadi suatu hal yang membedakan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Tapi ini adalah merupakan basic dari seorang muslim, beribadah hanya kepada Allah. Semuanya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan sholat, semuanya harus sholat. Membayar zakat, semuanya harus mengeluarkan zakat. Demikian pula melaksanakan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini amalan-amalan seorang muslim. Jadi kalau kita melihat ada seorang muslim, kemudian dia menjaga sholatnya, ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, ketika dia bayar zakatnya, melaksanakan ibadah haji, itulah kehidupan seorang muslim. Kemudian yang membuat dia istimewa bukan amalan-amalan tadi, tapi istiqomahnya dia di atas amalan-amalan tadi, dan menambah dengan amalan-amalan yang sunnah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Amalan-amalan yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai untuk dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepadanya adalah amalan yang Allah wajibkan. Kemudian setelah itu ditambah dengan melakukan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan namun tidak sampai derajat wajib, atau kita kenal dengan amalan-amalan sunnah. Kalau dia terus-menerus melakukan amalan-amalan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya, Allah akan menolong dia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia, Allah akan melindungi dia dari segala keburukan. Kuntu sama'ahu alladhi yasma'u biha. Menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Basarahu alladhi yubsiru biha. Menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Menjadi tangan yadahu alladhi yabtishu biha, yang dia menyentuh dengannya. Allah menjaga semuanya sehingga dia tidak mendengar kecuali yang baik, tidak melihat kecuali yang baik, tidak menyentuh kecuali yang baik. Ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, Allah tidak akan membiarkan dia terjatuh pada keburukan. Gak akan membiarkan seseorang melakukan hal-hal yang buruk. Ini tanda kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya. Allah tidak akan membiarkan dia melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia takut, hendaknya dia khawatir. Takut terhadap apa? Khawatir terhadap apa? Jangan-jangan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai dia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan dia berada pada keburukan. Maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera kembali kepada Allah. Seseorang
ditimpa musibah, seseorang ditimpa ujian, ditimpa bala, sakit misalnya, ditimpa sesuatu yang membuat dia terpuruk, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala membenci dia. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala malah mencintai dia. Tapi ketika seseorang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hal-hal yang diharamkan, ini menjadi pertanda Allah tidak menginginkan kebaikan bagi dia. Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Allah itu kalau menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah segerakan hukuman bagi hambanya tadi di dunia. Tapi kalau tidak, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang, kata Nabi SAW, amsaka anhu bidabih, Allah biarkan dia dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Seseorang ditimpa musibah, sesuatu yang menyulitkan hidupnya, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala membenci dia. Bisa jadi itu adalah hukuman yang Allah segerakan karena cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benarlah kata Nabi SAW, "Annallaha idza ahabba qauman ibtalahu." Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian kepada dia. Dan ujian ini memiliki dua manfaat, dua faedah. Faedah pertama, menghapus dosa-dosa dan kesalahan dia. Kemudian faedah yang kedua, diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah faedah dari ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang. Maka hendaknya dia senantiasa bersabar. Maka Allah kalau mencintai seorang, Allah akan menjaga dia dari hal-hal yang buruk. Kalau seseorang dibiarkan melakukan keburukan, seseorang dibiarkan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, itu bisa jadi tanda Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai dia, tidak menginginkan kebaikan bagi dia. Maka hendaknya senantiasa seseorang itu terus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat lagi, dekat lagi, dekat lagi. Munculkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.